Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang strategi TOEFL yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita akan review menggunakan soal-soal nih. Seperti biasa, di sini aku punya 10 soal grammatical error. Artinya kita menentukan apakah kalimat ini incorrect or correct berdasarkan strategi ke-13 dan yang ke-14 yang telah kita pelajari. Kemudian ada 10 soal lagi yang multiple choice. Dengan begini aku harap kalian lebih memahami nih strategi tentang reducing adjective clause dan reducing adverbial clause. Langsung aja soal yang pertama. Though was surprised at the result, she was pleased with that she had done. Kita ngelihat, kalau kita ngelihat template yang kayak gini nih, ada though was surprised at the result, kita akan menduga bahwa ini adalah adverbial clause. Kenapa? Karena though adalah salah satu adverbial clause konektor. Oke. Nah, subjek dan verb utamanya mana? Ini subjek dan verb utamanya, ya. She was pleased. Kemudian kita ngelihat di sini. Kalau kita ngelihat konektor, ya, berarti konektor subjek verb untuk template dari adverbial clause, kemudian koma, subjek verb lagi. Iya dong. Masalahnya di sini adalah hanya ada konektor dan verbnya saja, was surprised. Subjeknya tuh nggak ada. Oke. Makanya aku bisa bilang kalimat nomor 1 ini incorrect. Simple karena subjeknya nggak ada. Kalau kita mau benerin gimana? Karena di strategi ke-13 dan ke-14 kita bicara tentang reducing, tentang mengurangi subjek verb yang nempel dengan konektor. Makanya aku bisa menduga atau menganalisa bahwa nomor 1 ini, supaya ini menjadi benar, maka ya adverbial clause-nya ini harus di-reduce. Bagaimana cara nge-reduce-nya? Konektornya tetap sama, though. Awalnya dia itu, ya, misalkan nih, though she, ya, karena di sini subjeknya she was surprised. Nah, surprised at bla 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 at the result, koma. Nah, ini kan template dari adverbial clause. Kita akan nge-reduce, kita akan ngurangin. Apa yang kita kurangin? Subjeknya dan to be-nya. Tinggallah though surprised at the result, she was pleased with that she had done. Kalau kayak gini, ini kan udah hasil reduce, bener. Jadi artinya terkesan dengan hasilnya kayak gitu. Dari arti dari adverbial clause-nya. Atau kita tambahkan juga subjek boleh setelah though-nya. Jadi though she was surprised, boleh, ini bener juga. Jadi terserah kalian mau milih apakah kita nambahkan subjek doang nih ke dalam adverbial clause-nya atau kita reduce. Tapi kalau reduce bentuknya akan seperti ini. Oke. Nomor 2. Wearing only a light sweater, she stepped out into the pouring rain. Kita ngelihat mana subjek dan verb utamanya. She stepped out ini adalah verb utamanya. Nah, kita ngelihat, oh, wearing only a light sweater. Kita ngelihat di sini. Di sini, ya, kalau aku bilang ini adalah materi dari adjective clause yang di-reduce. Artinya, wearing only a light sweater ini menjelaskan she, subjek utamanya, dia. Dia yang mana? Oh, dia yang menggunakan a light sweater. Jadi sweater ringan kayak gitu. Kemudian kita ngelihat artinya. Artinya wearing itu adalah memakai. Jadi karena subjek utamanya adalah orang, ya, maka orang itu biasanya melakukan pekerjaan. Makanya nomor 2 ini aku bilang sudah benar. Karena arti dari adjective clause-nya itu adalah aktif, wearing, dan subjeknya itu orang, she. Jadi benar dia melakukan pekerjaan, correct. Ini, ya, adalah apositif, tapi apositif yang letaknya di awal kalimat. Dan aku bilang ini juga adalah hasil reduce. Gimana cara dia nge-reduce-nya? Kita ngelihat
she, ya. Berarti she karena orang, kita akan menggunakan konektor who, ya, masih ingat who. Karena di sini menggunakan ed, makanya who were, kita akan menggunakan verb kedua dari were, memakai only a like sweeter, ya, a like sweeter. Nah, terus di reduce. Karena who were ini artinya adalah aktif, maka kita akan mengganti, kita kalau ingin nge-reduce, kita akan menghilangkan konektornya dan verbnya kita ganti dengan ing karena artinya adalah aktif. Kenapa kita tahu artinya adalah aktif? Karena subjeknya orang. Kalau subjeknya orang berarti dia melakukan pekerjaan. Nah, ini awalnya kayak gini nih. Who were only a like sweeter, itu adalah menjelaskan she-nya. Kemudian dia reduce menjadi wearing only a like sweater. Jadi bentuk dari positif gitu ya. Makanya nomor 2 ini benar. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. The family stopped to visit many relatives while driving across the country. The family adalah subjek utamanya, stopped adalah verb utamanya. Nah, while, ya, ini adalah konektor. Dan ini adalah template dari adverbial clause. Jadi template itu subject verb konektor. Nah, harusnya subject verb. Tapi karena ing kita ngeliat di sini ada verb ing, kita menduga ini adalah hasil reduce. Sekarang kita artikan. Jadi kalau misalkan exercise tentang reducing, entah itu adjective clause ataupun adverbial clause, kalian harus periksa artinya. Arti yang di-reduce itu apakah sesuai dengan subjek utamanya. Oke, kita lihat sekarang. The family stopped to visit many relatives while. Nah, karena the family adalah orang, berarti orang itu mengemudi. Driving kan mengemudi ya. Nah, berarti orang itu mengendarai. Mereka itu menyetir. Jadi mereka tidak disetir atau tidak dikendarai. Makanya driving di sini adalah hasil reduce yang sudah benar, kayak gitu. Karena apa? Verb ing nih fit dengan subjeknya. Subjeknya itu melakukan pekerjaan. Oke. Kalau sebelum di reduce gimana, Dis? Boleh while, ya. While karena sini stopped ada ed-nya, berarti ya, ini tuh kita bikin ke dalam past tense. Kita harus tahu verb kedua dari driving apa? Apa kira-kira verb kedua dari driving? Kedua dari driving adalah drove. Jadi while they, kita pakai kata ganti dari the family, ya. While they drove across bla bla bla. Nah, ini awalnya kayak gini. Terus dia reduce karena drove itu artinya adalah aktif tapi dia past tense. Yang penting artinya adalah aktif. Makanya dia ganti menjadi, dia hilangkan they-nya, drove-nya dia ganti dengan driving. Konektornya tetap. Jadi while driving across the country. Kayak gitu. Oke. Nah, itu nomor 3 udah bener tuh. Nomor 4. The company president needed a vacation, boarded a plane for Bahamas. Ya udah, mana subjeknya? Subjeknya adalah the company president. Nah, ini adalah verb utamanya, boarded. Needed a vacation, ini adalah a positive. Nah, berarti ini adalah ngomongin tentang adjective clause yang di-reduce. Kita ngeliat sekarang, needed. Needed ini artinya adalah diperlukan. A vacation, ya vacation, liburan. Jadi diperlukan suatu liburan. Kita lihat apakah cocok dengan artinya yang the company president. The company president, sekali lagi, itu adalah orang-orang. Orang-orang itu memerlukan liburan, bukan diperlukan liburan. Jadi artinya itu aktif harusnya. Jadi needed ini harusnya aku ganti dengan needing. Needing a vacation. Baru kalau kayak gitu bener. Masalahnya karena di sini ed, maka nomor 4 ini adalah incorrect. When applying for the job,
You should bring your letters or reference. Jadi ketika kita ngelamar pekerjaan, kita harus bawa CV nih. Oke, mana subjeknya? You. Should bring adalah verbnya. Terus mana yang di reduce? Berarti ini nih, kita ngeliat ini. Kenapa? Karena tempelnya konektor subject verb adalah dan subject verb. Sorry. Jadi konektor subject verb, koma subject verb. Kita ngelihat ini adalah template dari adverbial clause. Oke, di sini habis konektor ya. Setelah konektor itu langsung verb ing. Berarti kita curiga ini adalah hasil reduce. Kita tinggal lihat cocok nggak dia dengan verbnya. Sorry, dengan subjek utamanya. Subjek utamanya you. You itu adalah kita ini. You or kamu. Berarti adalah orang. You should bring your letters or reference. Berarti applying di sini aktif artinya sudah sesuai dengan subjeknya. Jadi ketika kita apply pekerjaan, you should bring your letters or reference. Artinya tuh udah fit, udah cocok. Makanya nomor 5 ini kalau aku bilang adalah correct. Sekali lagi, untuk exercise 13 dan 14 ini, kita tuh mungkin tidak perlu tahu awalnya sebelum di reduce itu seperti apa. Di sini aku kasih sebelum di reduce itu seperti apa supaya kalian lebih paham bahwa ini itu adalah hasil reduce kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengartikan hasil reduce itu seperti apa. Apakah cocok dengan subjeknya? Ketika subjeknya melakukan pekerjaan atau dia orang kayak gitu, berarti kita harus cek apakah hasil reduce-nya itu menggunakan ing. Kalau misalkan dia pasif berarti salah karena subjeknya orang. Dan begitu sebaliknya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 6. She looked up into the dreary sky was filled with dark thunder clouds. Seperti biasa kalian bisa post videonya. Kalau sudah kita bahas ya bareng-bareng ya. Ya udah, langsung notice saja mana subject verbnya. Subject verbnya itu adalah she dan looked up untuk verbnya. Oke. Tiba-tiba di sini ada was filled. Verb lagi. Tapi konektornya nggak ada. Ya kan? Kita langsung bisa salahin nih. Ya, langsung incorrect karena double verb aja tapi konektornya nggak ada. Mungkin kalau kita benerin ini adalah hasil reduce. Hasil reduce dari mana? Dari dreary sky. Nah, kalau dia menjelaskan noun berarti adjective clause. Jadi ini ngomongin tentang adjective clause nih soalnya. Berarti dreary sky ini adalah noun yang dijelaskannya. Harusnya ya. Ini tuh yang benernya gini, sebelum di reduce ya. Which was ya. Karena kita pakai was karena di sini ed verb utamanya jadi ini past masa lampau gitu. The sky which, kenapa pakai which? Karena the sky ini adalah thing, benda gitu ya, noun. Noun yang benda bukan yang orang. Jadi kita pakai which was filled. Nah, harusnya kayak gini nih. Terus dia sebenarnya soal ini pengen di reduce. Jadi di reduce tinggallah filled-nya doang. Jadi the sky yang diisi with dark thunder clouds. Jadi which sama was-nya ini dihilangkan. Tapi yang harus kalian tahu awalnya tuh ada which was-nya sebelum dihilangkan. Jadi was ini harus aku hilangkan supaya kalimat ini menjadi benar gitu. Jadi filled-nya doang. Tapi kan enggak ya, makanya nomor 6 ini salah. Nomor 7. Feeling weak after a long illness, Sally, subject, wanted to try to get back to work. Oke, ini udah subjek verb utamanya. Langsung kita cek. Berarti ini nih, feeling weak after a long illness. Ini materi apa kira-kira? Ini adalah materi adjective clause yang positif. Kenapa aku bisa tahu? Nah, kalian bisa balik lagi nih 13 ke 14. Lagi-lagi ya aku ulangin. Tonton videonya secara detail. Nah, pasti kalian paham nih kenapa aku tahu ini tuh adalah template dari adjective clause yang di reduce. Berarti kalau adjective clause berarti ini tadi kan adalah apositif ya. Nah, apositif. Feeling weak after a long illness itu adalah menjelaskan Sally-nya. Oke, Sally itu adalah orang kan. Jadi orang itu dia merasa lemah, bukan dirasa lemah. Berarti kita harus menggunakan ing karena subjek utamanya itu adalah orang.
Makanya apositif ini dengan verb ing yaitu feeling udah bener. Artinya tuh udah cocok. Jadi si Sally itu feeling weak, merasa lemah after sakit yang lama. Jadi bukan artinya Sally dirasa lemah, enggak ya. Jadi feeling tuh artinya aktif. Oke. Ini tuh adalah hasil reduce. Kalau sebelum di reduce gimana, Dis? Oke, boleh. Feeling weak after a long illness itu sebelum di reduce-nya, ya. Who? Nah, kenapa pakai who? Karena Sally. Sally itu adalah orang. Who? Terus karena di sini pakai ed wanted, berarti who felt, ya, who felt weak, yang merasa lemah after a long illness. Terus di reduce, who-nya dihilangin, felt-nya ini artinya aktif diganti dengan feeling. Jadi tinggallah feeling weak after a long illness seperti yang tertera di soal kayak gitu. Oke. Nah, nomor 7 tuh, nomor 8. Before decided to have surgery, you should get a second opinion. Ya udah. Before adalah konektor, terus ada koma, berarti ini ngomongin tentang adverbial clause. Oke. Ini adalah verb utamanya dan subjek utamanya, ya, you should get. Kita tuh fokus ke before decided aja. Kita ngelihat ini tuh berarti yang di reduce ya. Terus apa yang kita lihat? Ya udah, kita fokus aja ke verbnya, decidednya. Kita lihat subjeknya orang ya. You. Orang itu memutuskan atau diputuskan to have surgery, untuk operasi. Dia itu memutuskan sendiri, bukan diputuskan. Kita yang memutuskan kalau kita tuh akan menjalani operasi. Jadi yang benar adalah before deciding. Kayak gitu. Karena apa? Subjeknya tuh adalah orang, gitu ya. Makanya ini tuh kalau aku bilang jawabannya adalah incorrect, nomor 8. Yang benar tuh decided, aku ganti dengan deciding. Kalian bisa nggak nyusun kalau sebelum di reduce? Ini kan hasil reduce ya. Ya, ini aku kasih lagi nih. Cara nge-reduce-nya, before ini adalah konektor dari adverbial clause. Before, ya. You, karena di sini subjek utama you, kita pakai you lagi. You decided. Nah, oke, ya decide. Kita nggak pakai ed karena di sini ini adalah present, maka you decide aja di sini. To have bla bla bla, to have surgery. Nah, ini yang nempel sama konektor itu subjeknya aku hilangin. Dan decidednya aku ganti dengan deciding. Jadi before deciding to have surgery, you should get a second opinion. Ini adalah cara yang nge-reduce adverbial clause. Kayak gitu. Oke. Nomor 9. The construction material, a rather grainy type of wood, gave the room a rustic feeling. Ayo, ini gimana? The construction material adalah subjeknya, a rather grainy type of wood. Ini adalah a positive yang menjelaskan the construction materialnya. Gave, ini adalah verbnya. Nah, berarti kita yang harus kita fokus ke a positifnya kan. Nah, nggak ada yang salah sini a positifnya, karena ini hanya kumpulan dari frasa noun yang dia itu sebagai a positif yang menjelaskan subjeknya aja. Jadi nggak ada yang di reduce sih sebenarnya di sini. Cuman memberitahu template lagi, mengulang template dari adjective clause itu a positif, letaknya bisa di tengah. Oke. Dan letaknya bisa di awal nih, seperti soal nomor 7 ini. Makanya tadi aku bilang itu adalah template dari a positif. Nah, a positif itu bisa di awal, bisa di tengah-tengah. Bedanya apa? Kalau di awal tiba-tiba langsung ada verb ing ataupun verb ed kayak gitu. Terus koma, itu yang membedakan dia dengan adverbial clause. Kalau adverbial clause itu konektor dulu, jadi konektor subject verb koma. Nah, kalau a positif yang letaknya di awal itu tiba-tiba langsung ing, verb ing atau ed, langsung koma, langsung tahu oh ini itu adalah a positif kayak gitu. Di situ bedanya, ya. Jadi nomor 9 ini itu nggak ada yang salah sama nomor 9. Ini itu correct. Nomor 10, the application will at least be reviewed if submitted
by the 15th of the month. Kita ngeliat sekarang. The application. Yes, ini adalah subjeknya. Will sampai be reviewed. Ini adalah verb utamanya. Nah, if berarti if ini adalah konektor dari adverbial clause. Template itu subject verb, konektor subject verb kayak gitu. Nah, if submitted berarti kita tahu ini adalah hasil reduce ya. Kita ngeliat kalau ini ed kedepannya tuh udah by, berarti kan artinya adalah pasif. Kalau pasif tuh ingat template-nya subject ditambah to be ditambah verb ketiga ditambah by. Ada by kan? Nah di sini ada by. Berarti kemungkinan ini benar. Untuk mendouble checknya, kita cek subjeknya. Subjeknya apa? The application, aplikasi. Ini tuh adalah benda, thing. Thing atau benda tidak mungkin melakukan pekerjaan. Jadi application itu disubmit, bukan mensubmit. Jadi udah bener ed, jadi nggak submitting ya, kayak gitu. Jadi udah bener submitted pakai ed, tapi ini tuh hasil reduce. Bisa nggak kalian pikir cara nge-reduce-nya sebelum di-reduce-nya seperti apa? Nah pasti kalian bisa ya. Oke, berarti nomor 10 ini correct, nggak ada yang salah sama ini.